ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Berbahagia dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pencobaan adalah sebuah penderitaan yang diizinkan Tuhan dialami oleh siapa saja dalam kehendak-Nya. Kebanyakan orang tidak menginginkan berada dalam pencobaan, tetapi realitanya adalah bahkan orang Kristen terbaik pun mengalaminya. Yang terpenting di sini, kita mengetahui cara yang benar untuk menghadapi pencobaan itu. Filsafat mengajari orang untuk bertindak tenang ketika menghadapi pencobaan, tetapi kekristenan mengajari kita untuk bersukacita dalam menghadapinya. Yakobus menyampaikan nasihatnya kepada orang Yahudi Kristen yang terserak setelah penganiayaan terhadap Stefanus. Kisah 8 disebut sebagai ke-12 suku di perantauan, ayat 1. Mereka mengalami penganiayaan dan dipaksa mencari tempat berlindung di negeri-negeri lain, sebab bangsa bukan Yahudi bersikap lebih baik terhadap orang Kristen dibanding dengan bangsa Yahudi sendiri. Dalam Yakobus 1 ayat 2, Yakobus menyebut penderitaan mereka dengan istilah berbagai-bagai pencobaan. Ayat 2, dalam arti penderitaan dalam jumlah banyak, berbeda-beda, dan dari segala arah. Namun bagaimana seharusnya respon terhadap situasi seperti ini? Ia menasihati, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Setidaknya ada dua hal yang penting yang harus dimiliki orang percaya agar berbahagia dalam pencobaan. 1. Iman, ayat 3 dan ayat 4. Kebahagiaan adalah anugerah ilahi bagi anak-anak Allah, Yohanes 1 ayat 12, yaitu mereka yang telah memiliki iman sejati. Bagaimana tidak? Dari status orang berdosa dan diangkat menjadi anak Allah adalah hadiah terbesar yang patut disyukuri melebihi segala sesuatu, sehingga penderitaan apapun tidak membuatnya tenggelam dalam kesedihan dan berputus asa. Alasan lain untuk tetap berbahagia dalam pencobaan adalah karena penderitaan merupakan ujian iman. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, ayat 3, emas harus dimasukkan dalam perapian supaya bisa dimurnikan. Iman yang diuji oleh penderitaan adalah keyakinan akan kuasa, firman dan janji Allah. Juga ujian bagi kesetiaan dan keteguhan sebagai pengikut Kristus. Inilah hasil ujian iman yang disebut ketekunan, sempurna, utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Ayat 3 dan ayat 4. 2. Hikmat, ayat 5. Doa merupakan kekuatan bagi orang Kristen di tengah-tengah penderitaan. Namun doa yang seperti apa? Yang terutama haruslah didoakan adalah hikmat. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ayat 5. Doa dalam pencobaan bukan berisi permintaan untuk menghilangkan penderitaan, melainkan untuk memperoleh hikmat supaya dapat memanfaatkan penderitaan dengan benar. Hikmat dapat diperoleh dengan cara meminta kepada Allah dan bukan kepada manusia. Istilah meminta lebih dalam diartikan mengemis di hadapan takhta anugerah Allah. Allah memberi hikmat dengan murah hati kepada setiap orang yang meminta kepadanya dengan tidak meragukan kemahakuasaannya. Bagian firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita bahwa penderitaan tidak akan membuat kita sengsara, asal bukan karena kesalahan kita sendiri. Berkat dapat muncul dari penderitaan. Bahkan penderitaan dan pencobaan adalah jalan menuju berkat yang kekal, yaitu menerima mahkota kehidupan. Ayat 12, kita menanggung salib sebentar, tetapi akan memakai mahkota selama-lamanya. Sahabat Iktus, iman dan hikmat merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Iman berarti kepercayaan kepada Allah dan hikmat adalah kebijakan atau pengetahuan dari Allah untuk bertindak. Seorang yang beriman meminta hikmat kepada Allah dan hikmat
diminta dengan iman kepada Allah. Di tengah pencobaan dan penderitaan, mata saya hanya tertuju kepada Tuhan dan tidak kepada sesuatu pun yang lain. Saya menaruh percaya kepada Tuhan saja dan memohon hikmat-Nya setiap hari, sehingga hari-hari hidup saya menjadi bermanfaat bagi kerajaan Allah. Sebagai pengikut Kristus, maka salib adalah bagian hidup yang harus saya pikul hingga saya beroleh kemuliaan kekal bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah pencobaan yang saya alami adalah sebuah kebahagiaan? Apa yang harus saya miliki agar mengalami kebahagiaan dalam penderitaan? Janji berkat apa yang didapatkan bagi setiap orang yang bertahan dalam penderitaan? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena saya telah menerima anugerah terbesar, yaitu keselamatan di dalam Engkau. Pencobaan yang saya alami adalah pencobaan biasa yang membawa saya semakin murni di hadapan Tuhan. Saya membutuhkan hikmat-Mu setiap hari dalam menjalani masa-masa penderitaan ini, sehingga saya dapat memanfaatkan penderitaan bagi kemuliaan Tuhan. Penderitaan justru menjadi peluang bagi saya untuk menjadi berkat dimanapun saya berada. Ya Tuhan, saya sedia bertahan dalam penderitaan karena saya memiliki pengharapan kekal, yaitu mahkota kehidupan. Amin. Jika engkau emas, jangan takut perapian, karena Ia akan memurnikanmu. Kristuslah yang harus ku beri.